Distribusi bantuan untuk korban bencana banjir bandang 3 provinsi di Sumatera terus dilakukan. Setelah menembus medan ekstrim, helikopter EC-725H225M Karakal TNI Angkatan Udara melakukan pendaratan terbatas di aliran sungai untuk mendistribusikan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Pendaratan di aliran sungai dipilih sebagai titik distribusi karena keterbatasan medan dan kondisi infrastruktur yang tidak memungkinkan penggunaan jalur darat. Lokasi tersebut menjadi satu-satunya area yang dapat dijangkau helikopter untuk memastikan bantuan sampai kepada warga. Meski menghadapi tantangan berupa kontur pegunungan dan ruang pendaratan yang terbatas, proses pengiriman bantuan berjalan aman dan lancar. Helikopter yang diberangkatkan dari Lanut Suwondo Medan, Sumatera Utara ini membawa bantuan kebutuhan dasar dengan total muatan 1.800 kg. Logistik disalurkan ke Desa Simpur Jaya sebanyak 900 kg dan Desa Rumah Bundar sebanyak 900 kg. Dua desa yang terdampak akses daratnya sulit untuk dijangkau pasca bencana. Tim Liputan iJus melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan TNI menyerahkan bantuan logistik penanganan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor sebanyak 9 miliar rupiah. Bantuan diterima langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan logistik penanganan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor sebanyak 9 miliar rupiah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Bantuan logistik diserahkan secara simbolis sebanyak 12 truk dari total 24 truk. Adapun bantuan yang diserahkan diantaranya makanan siap saji, tenda keluarga, perlengkapan keluarga dan anak, selimut, lampu darurat, tenda induk, serta toilet portabel. Kami memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dapur umum. Semua ini kami koordinasikan sebelumnya dengan Dinas Sosial Provinsi untuk kemudian ditindaklanjuti pelaksanaannya bersama Kabupaten dan Kota. Bantuan yang diserahkan oleh Menteri Sosial merupakan tindak lanjut dari bantuan sebelumnya yang sudah dikirimkan ke seluruh kabupaten dan kota yang terdampak banjir dan longsor. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Polri memberangkatkan 237 personilnya untuk memberi bantuan penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, di mana bantuan personil dan logistik diberangkatkan melalui jalur laut yang berangkat melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kepolisian Republik Indonesia mengirim 237 personil yang terdiri dari personil BRIMOB dan tim kesehatan dari Pusdokes Polri untuk membantu penanganan bencana di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Ratusan personil Polri diberangkatkan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal dari PT Pelni yang berangkat pada Selasa malam dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain itu, Polri juga turut mengirim bantuan berupa 75 unit kendaraan, diantaranya ambulans, kendaraan logistik, motor trail, dan swamboat. Bantuan lain juga dikirim, yakni berupa kebutuhan logistik seperti tenda, genset, dan makanan siap saji. Misi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Aman Nusa Dua. Fokus kemanusiaan dan rasa aman. Kehadiran Polri bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga menghadirkan rasa nyaman dan ketenangan. Personil yang diberangkatkan bisa memberikan yang terbaik di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara nanti. Melalui bantuan ini, Polri menegaskan operasi kemanusiaan ini bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada pengiriman bantuan awal. Harapannya masyarakat yang terdampak bencana dapat bangkit kembali. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Aku capek banget nangis. Nangis terus. Belum ngabarin istriku, Bang. Kau udah putih nangis lagi. Aduh, ya Allah, nangis terus loh. Ini juga ini teriak terus nih. Udah nangis itu. Ya, seorang influencer yang juga stand up komedian, Maggie Irawan, membagikan aktivitasnya menjadi relawan di Aceh Tengah. Berurai air mata sambil menangis, tapi juga tetap mencoba menghibur diri bersama rekannya.
ia membagikan bantuan-bantuan ke warga melewati jembatan desa Tepin Mane, Aceh Tengah. Meskipun ia dan relawan lain pun kekurangan pangan. Bahkan kita lihat ini sampai harus memakan mie instan mentah demi memenuhi kebutuhan relawannya sendiri. Ya, akses jalanan rusak, sulit dilalui kendaraan, jembatan putus, kuota bahan pangan terbatas, membuat relawan sangat sulit mengirimkan donasi bantuan tepat sasaran pengungsi di Aceh yang membutuhkan. Ditambah ada debu-debu lumpur, jalanan yang juga masih becek, hujan kerap turun. Dan juga apalagi melihat di depan mata pengungsi yang menangis kelaparan membuat Megi Irawan merasa tak kuat. Megi mengucapkan maaf dan ingin segera pulang. Warga masih menunggu gimana caranya biar bisa nyebrang. Aku nyerah. Aku nyerah. Masa cewek itu nggak beras. Aku nyerah, pemerintah aku nyerah. Energiku nggak kuat untuk ini. Aku anak kecil. Umurku 29 tapi kekuatanku nggak sebesar orang dewasa. Aku nyerah. Aku mau pulang. Lewat Takengon aku akan pulang naik pesawat. Aku nyerah Indonesia, aku nyerah. Maaf aku nggak bisa bantu ke lapangan. Aku nyerah. Aku nyerah. Aku nggak kuat. Jangankan logistik orang mau sampai ke lapangan. Logistik untuk diri kami sendiri aja. Kami belum makan sampai siang. Aku nyerah. Nyerah, Mak. Pulang. Ya, relawannya aja merasa berat apalagi pengungsinya, pemirsa. Pengungsi bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memang masih sangat-sangat membutuhkan bantuan makanan. Dan mirisnya, keterbatasan makanan bayi membuat sejumlah bayi di posko pengungsi terpaksa makan mie instan. Inilah video yang dibagikan Rindu Majalina di media sosialnya. Bayi anak, ini sekitar 10 bulan umurnya ya. Pengungsi bayi di kawasan Aceh Tamiang makan mie instan. Mie instan yang biasanya dikonsumsi orang dewasa tapi diberikan kepada bayi usia 10 bulan. Ya, dengan keterbatasan ini, ya pengungsi terpaksa memakan apapun yang didapatkan dari donasi dan bantuan pemerintah. Karena memang jumlahnya sangat terbatas bantuan, tapi jumlah pengungsinya sebegitu banyak, titik posko juga begitu banyak. Miris sekali rasanya melihat bayi 10 bulan makan mie instan yang biasa orang dewasa makan ya. Hingga saat ini tercatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana Sumatera sudah mencapai 1.053 jiwa meninggal dunia. Dan yang mengungsi mencapai 606.980 orang masih mengungsi karena rumahnya sudah hancur. Dan pengungsi ini ada dari berbagai usia, mulai dari bayi hingga lansia. Terkebayang pemirsa kebutuhannya itu seberapa terbatasnya ya. Ya, kami beritakan seperti ini, semoga saja bantuan bisa semakin banyak dikirimkan dan merata ke semua pengungsi. Salah satu distribusi bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Sumatera memang terus dilakukan seperti yang diupayakan pasukan TNI. Pasukan TNI mendistribusikan bantuan ke wilayah terisolir di Kabupaten Gayo Lues, Aceh menggunakan helikopter milik Angkatan Udara.